Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Halimatul Sadia, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam pada tema 8, yaitu hubungan gaya dan gerak. Pembahasan materi kali ini ada 3 poin. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Kemudian yang kedua, macam-macam gerak benda. Terus yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Baik, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan bertanya, apakah gaya dan gerak itu sama? Jadi, gaya dan gerak itu tentu berbeda ya teman-teman. Kalau gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya sebuah gaya. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa gaya dan gerak itu berbeda, tetapi gaya dan gerak itu saling berhubungan karena gaya dapat mempengaruhi suatu benda sehingga benda dapat bergerak, sedangkan gerak terjadi karena adanya pengaruh dari sebuah gaya. Kita akan membahas materi poin pertama, yaitu gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, gaya yang diberikan ke sebuah benda dapat mempengaruhi gerak benda. Pada poin pertama ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama, gaya mempengaruhi benda diam. Nah, sebagai contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai anak-anak yang sedang bermain bola. Nah, kalian bisa memperhatikan bola yang awalnya diam kemudian diberi gaya, yaitu gaya otot kaki anak-anak, maka bola yang awalnya diam kemudian ditendang oleh anak maka akan bergerak. Kemudian yang kedua yaitu gaya mempengaruhi benda bergerak. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita bersepeda. Nah, ketika kita mengayuh sepeda dengan pelan, maka sepeda kita tersebut akan melaju dengan pelan. Sebaliknya juga ketika kita mengayuh sepeda dengan cepat, maka sepeda itu juga akan melaju dengan cepat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas poin kedua, yaitu macam-macam gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, ada beberapa gerak benda yang perlu kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, berputar, yang kedua, menggelinding, kemudian yang ketiga, memantul, yang keempat, jatuh, terus yang kelima, mengalir, yang keenam, mengapung, yang ketujuh, melayang, dan yang terakhir adalah tenggelam. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu-satu ya, mulai dari poin pertama yaitu berputar. Nah, berputar adalah gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu kipas angin. Nah, kita bisa melihat cara kipas angin berputar yaitu mengelilingi suatu titik. Kemudian yang kedua itu menggelinding. Menggelinding adalah gerakan berputar sambil berpindah tempat. Contohnya yaitu ketika kita melihat kendaraan yang berjalan, baik itu mobil, motor, sepeda, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu jatuh. Jatuh adalah gerak suatu benda yang semulanya letaknya di atas berubah menjadi di bawah. Contohnya adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Kemudian yang keempat yaitu memantul. Gerak memantul adalah gerak benda yang setelah mengenai bidang yang keras akan bergerak beralih arah. Contohnya yaitu ketika kita melihat seseorang yang bermain basket. Nah, yang kelima yaitu mengalir. Mengalir adalah gerak air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita menuangkan air dari gelas. Kemudian yang keenam yaitu mengapung. Mengapung adalah suatu benda dikatakan mengapung apabila benda tersebut berada di permukaan air. Contohnya seperti kapal yang sedang berlayar. Terus selanjutnya yaitu ketujuh yaitu tenggelam. Suatu benda dikatakan tenggelam apabila benda tersebut turun sampai ke dasar air. Contohnya seperti ketika kita melempar batu, pasti batu tersebut akan langsung berada di dasar air. Yang kedelapan yaitu melayang.
Suatu benda dikatakan melayang apabila benda tersebut berada di antara permukaan air dan dasar air. Nah, contohnya yaitu ketika kita memasukkan telur ke dalam gelas, kemudian telur tersebut tidak berada di permukaan air dan tidak juga tenggelam, tetapi berada di tengah-tengah. Nah, itulah beberapa gerak benda dalam kehidupan sehari-hari dan contohnya. Kemudian ada beberapa hal yang mempengaruhi gerak benda dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, berat benda, kemudian yang kedua, luas permukaan benda, yang ketiga, bentuk permukaan benda, yang keempat, bentuk permukaan lintasan. Selanjutnya kita akan membahas poin terakhir, yaitu pada poin ketiga, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Nah, teman-teman, berbagai kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu menunjukkan bahwa bentuk benda dapat berubah saat mendapatkan gaya yang cukup. Makin besar gaya, maka makin besar pula perubahan yang akan terjadi. Nah, sebagai contohnya yaitu pada kertas. Yang semulanya kertas itu bentuknya rapi atau bagus, ketika kita memegang atau melipat-lipat atau meremes-remes, maka bentuk kertas itu akan berubah. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu pada plastisin. Ketika kita menekan plastisin tersebut, maka akan berubah bentuknya. Nah, sudah jelas ya teman-teman bahwa gaya itu dapat mempengaruhi bentuk benda. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari tujuan media pembelajaran itu sendiri. Jadi, tujuan media pembelajaran adalah untuk membantu guru dalam menyampaikan pesan atau materi kepada siswa agar lebih mudah dimengerti. Kemudian, pembelajaran juga akan lebih menyenangkan dan lebih menarik bagi siswa. Kemudian, saya akan menjelaskan fungsi dari media pembelajaran. Jadi, fungsi media pembelajaran adalah untuk menarik perhatian siswa agar lebih berkonsentrasi, kemudian untuk memperjelas penyampaian pesan, dan untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Itulah tadi materi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih.